عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daiman mutalazimain ala mamarri duhuri wal ayyam wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan khutbah saya, mohon maaf jamaah yang masih memegang HP, mohon HP-nya disimpan dulu karena khutbah Jumat adalah bagian daripada rukun salat Jumat itu sendiri. Oleh karena itu, mengawali khutbah Jumat ini pada lau nikmai atau pada syukur tendrigang kalau risese arajanda fong Allah taala namu kapambase simata andrengi afangin ringin lau fadar di manang. Nah, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024, masih di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Kita sudah berada di penghujung bulan Juli, dan insya Allah bulan depan sudah masuk bulan Agustus. Oleh karena itu, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nasaba engkaman nemu piki na pinrengi sunga pungala taala tuori lebok nalino. Itu yang pertama. Kita masih diberikan umur oleh Allah sehingga kita masih bisa beribadah hidup di dunia ini. Karena tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali menyembah kepadaku. Oleh karena itu, hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan umur panjang oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, tentu dengan kesehatan, tentu dengan kesempatan, dan insya Allah dibingkai dengan keimanan. Nasabah maiga saysa salah surat tak malampe sunga na nayakia de naule pasilan nerengi sempajak Jumat. Agak sabakna kesehatannya terganggu, malasai kasih. Mereka terbaring di rumah sakit hari ini, tidak sempat bersama dengan kita. Kenapa? Karena mereka sementara diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya regi malasai. Yang kedua, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah dari berbagai macam kesibukan kita, urusan dunia kita, isalai mana jama-jama linota. Bahkan aktivitas kita yang paling penting mungkin hari ini kita tinggalkan demi untuk menghadap kepada Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat, karena itu adalah kewajiban kita bagi umat Islam, khususnya bagi kita kaum laki-laki. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah nasabah engkanna tepe rada riwata kaleta, sehingga alhamdulillah dengan iman itu kita mampu melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita menuju ke tempat yang mubarakah ini, di tempat yang suci ini, untuk melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini insya Allah diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kepurat tiwira ki pamase da saba alena pamase malebbi poleri pung Allah taala tiwi pamase mancaji pamase to ilauri sinin na alang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dari pung Allah taala majepu de utus ki Muhammad laure lebo nalino sangadinna mancaji pamase laure sininna alang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sinin atau matua malebiku anrenge sel surah malebi yang kay namasay pung Allah taala insyaallah wa bismillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai khatib
saya akan mengetengahkan sebuah judul khutbah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf, ya betuana ya kampangi decengi, ya pesangkangi anu majai. Karena hidup di dunia ini tidak terlepas dari dua hal, pahala dan dosa. Kemudian di akhirat hanya dua tempat, surga dan neraka. Di dunia, kita hidup di dunia ini tidak terlepas dengan dua hal, yaitu pahala dan dosa. Kalau kita tidak berbuat kebaikan, mesti sebaliknya ada kesalahan yang kita lakukan. Dan kesalahan yang kita lakukan itu bisa saja kita tidak sengaja, dan bisa saja kita sengaja. Kenapa? Karena kita adalah manusia biasa, bukan malaikat, tetapi kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, nasihat menasihati supaya menetapi kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Karena konsep kehidupan kita di dunia ini tidak terlepas dengan dua hal. Narekode ki gagap puga udeceng, pasti kita berbuat kekeliruan atau kesalahan. Karena kita adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita adalah manusia biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang saya bacakan dalam mukaddimah khutbah tadi. Dalam surah Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian suatu jamaah, suatu kelompok yang menyeru kepada kebajikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah ada di antara kita suatu kelompok, suatu jamaah yang menyeru kepada kebaikan, untuk pugau deceng si oli-oli ki lori decengnya, terutama kita sebagai pemimpin. Karena yang namanya pemimpin itu adalah kita semua ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita sebagai kepala rumah tangga. Kita adalah pemimpin, maka kita adalah satu kelompok yang mampu memberikan contoh teladan kepada keluarga kita, menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf. Si oli-oli ki lauri lalana decengnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Si tulu-tulu ki rilalena decengnya, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ajak lalu ki nang kasih bantu-bantu si tulu-tulung rilalena jae. Oleh karena itu, bagaimana caranya mengajak saudara kita untuk berbuat baik? Dengan cara yang baik, uswatun hasanah, dengan contoh teladan yang baik. Di mana kita melihat contoh teladan yang baik? Ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh teladan yang baik. Iya, akhlak ampe-ampe pangkaukeun. Engka mana nginapunai nabita. Beliau adalah kepala rumah tangga, beliau adalah suami, beliau adalah pemimpin umat. Tetapi ketika berada di rumahnya, engke di tengah keluarganya, Rasulullah senantiasa menjadikan dirinya sebagai suami di tengah-tengah anak-anaknya dan keluarga. Maka beliau mengajak bukan mengejek. Dan itu Nabi kita mengajak bukan mengejek. Merangkul bukan memukul. Mendidik bukan menghardik. Karena yang namanya kita manusia pasti hilaf, pasti lupa, pasti pernah berbuat salah. Kasabatan niat tahu asenna narekode kana pugau ya sengi kesalahan. Bukan manusia namanya.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ketika berbuat kesalahan, maka kita melakukan permohonan ampun kepada Allah. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan insya Allah Allah akan memaafkan kita. Narekong kamu kimat tengah-tengah milau dapul dari Allah Ta'ala. Inna Allah yaqbalu taubatan abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat seseorang hamba sebelum nafas sampai di tenggorokan. Kecuali narekong ma'adani napak ilok toba, au dena ni terima tobata. Iya. Ipalalan ni. Iya. Elok ni lepu, kada toba na, ai dena toba. Jauh ni. Tapi nareko magala mupi, tubuh kita masih kuat, masih bisa berbuat apa saja. Tapi kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, salah kata lupa kak. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni kesalahan kita. Nareko kamoki matong-tong milo toba lori Allah Ta'ala. Dan hari ini kita harus menjadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat, mengajak saudara-saudara kita yang hari ini terlilit berbagai macam persoalan-persoalan dunia. Terutama akhir-akhir ini saya lihat maraknya judi online. Iya. Atau apapun namanya. Mau judi online, mau judi offline, yang namanya judi itu adalah haram. Dan ini yang menghantam negara kita, terutama generasi muda kita. Bahkan bukan hanya generasi muda kita, orang tua, toma tua. Banyak kasus yang terjadi kita lihat. Ada istri yang bunuh suaminya gara-gara judi online. Belum lagi kasus perceraian. Migala ada masalah gara-gara judi online. Belum lagi anak-anak yang stres, putus sekolah, mencuri gara-gara judi online. Nah, ya senge boto. Engkau tu ada natoriolota. Masesa api, temasesa paboto. Upakoling pa imang. Masesa api, temasesa paboto. Kalau si jago merah melalap rumah kita, habis, ludes, rata dengan tanah, bahkan jadi debu. Bahkan emas kita yang ada di dalam, na mau lawat tak dena tapau lawang, lenyok nih, mencaji awi. Kenapa? Karena si jago merah. Tapi tanah, alhamdulillah masih ada. Dek no leman reapi tanah. Tapi yang namanya judi, rumah, isi rumah, onron na boleh, munrin na boleh, isampin na boleh, labo maneng. Dan ini yang melanda akhir-akhir ini bangsa kita, maraknya judi online. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai keluarga yang hari ini mungkin sadar bahwa itu adalah tidak baik dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman hamar. Nah sama itu hamar si babotoe masak pusisanya tuh. Naboto natawe. Artinya tidak juga dikatakan maka di sini napa botoe parinumadang, tapi itu bersepupuh. Innamal hamru wal maisiru. Sesungguhnya minuman hamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu. Nah surah metoki pengalatan belewi, yaro jama-jamange agak sabana adalah perbuatan setan dan itu adalah haram dilakukan bagi kita semua, apapun namanya. Mau judi online, mau judi offline, mau judi di atas meja, mau melalui apa saja yang namanya boto, dilarang oleh agama, dilarang oleh orang tua kita dahulu, bahwa yang namanya paboto pasti mereka akan menyesal ketika mereka habis hartanya, habis uangnya dan semuanya yang ada pada dirinya. Mereka belanjakan, mereka habiskan demi untuk keuntungan semu. Nasabah, ia tuh ya senge boto menjanjikan kemenangan, menjanjikan kebahagiaan, dan itu semua adalah bohong, tidak ada kepastian di dalamnya. Kalau hari ini Anda beruntung, besok Anda beruntung, insya Allah minggu depan akan dia tarik semua. Iya.
Deposit yang kita kasih masuk ditarik satu persatu, sekian deposit kita. Setelah itu habis, tidak ada keuntungan yang kita dapat, melainkan kita stres, kita gila, dan mungkin rumah tangga kita hancur dan anak-anak kita juga hancur. Inilah yang menyebabkan hari ini banyak terjadi orang bunuh diri, orang bercerai dan sebagainya. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengingatkan saudara-saudara kita, mengajak saudara-saudara kita, menyuruh kepada yang ma'ruf, rangkul mereka, ajak mereka, jangan dizalimi, jangan dijauhi, karena masih ada kesempatan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berbuat kebaikan hidup di dunia ini sesama manusia. Jadi dari kongkas surta tak lupa dan kecanduan dengan persoalan ini, mari kita dekati, jangan dijauhi. Dekati, ingatkan kepada mereka bahwa ini tidak memberikan manfaat, ini tidak memberikan kebahagiaan. Mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bekerja. Sapa dale halala. Iya, karena masih banyak pekerjaan terhampar di muka bumi ini, nareko loboki majamah. Banyak sekali pekerjaan dengan catatan halalan, thayyiban, halal dan baik. Karena itu konsep mencari rezeki aja dua. Halalan, thayyiban, halal dan baik. Nareko elok muki makareso sapa dale halala tur libonalino, maka insyaallah saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Banyak kilino, banyak matoki sore munrina fong Allah taala. Karena konsep yang kita ingin capai adalah kebahagiaan, tetapi kebahagiaan bukan pada harta, bukan pada jabatan, tetapi kebahagiaan bagaimana perasaan kita selalu tenteram, batin kita selalu damai, batin kita selalu indah, dan itulah yang membawa konsep kebahagiaan hakiki kita. Dan insya Allah begitu juga nanti di akhirat nanti kita akan diberikan imbalan oleh Allah, diberikan tempat yang layak oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Saya kira itu barangkali yang sempat saya sampaikan pada khutbah Jumat ini. Mudah-mudahan kita semua, terutama saudara-saudaraku yang mungkin ada terkena imbas dengan kasus perjudian, baik judi online, judi offline, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kita manusia, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang lupa. Kembalilah bertaubat kepada Allah, karena Allah menerima membuka pintu taubat kepada seluruh hamba-hambanya jika hamba-hambanya ingin bertaubat dengan sebaik-baiknya dan sebetul-betulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daiman mutalazimain ala mamarri dhuhuri wal ayyam wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi kariman fa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهزل الكفرة أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم أصلح الرعية والرعية واجعل بلدتنا هذا وسائر البلدان المسلمين رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية واجعلنا من سعداء الدارين في آفية وسلامة
ya zal jalali wal izzati wal rahmah. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يعطيكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة